wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kuantan Hilir Seberang, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat para majelis guru serta karyawan staf tata usaha, yang terhormat calon ketua dan wakil ketua OSIS, dan seterusnya yang saya banggakan teman-teman sekalian. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat ialah kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Salawat diiringi salam, tak bosan-bosannya kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada beliau kita mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Penyampaian visi dan misi calon ketua dan wakil ketua OSIS di SMA Negeri 1 Kuantan Hilir Seberang periode 2023-2024 dimulai. Diawali dengan arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta karyawan tata usaha SMA Negeri 1 Kuantan Hilir Seberang. Seterusnya anak didik kami, siswa dan siswi yang kami banggakan dan kami sayangi. Bersyukur kita pada Allah pagi hari ini kita masih diberinya kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat kembali ke sekolah dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan rutinitas kita, yaitu dalam rangka proses belajar dan mengajar di sekolah. Yang realistis menurut kita, mana yang terbaik itu kita pilih ya. Sehingga kita ingin nanti betul-betul OSIS itu dapat mewujudkan apa yang menjadi cita-cita sekolah. Itu pagi ini mari kita sama-sama mendengarkan. Untuk itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara visi dan misi kita mulai. Demikian saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan arahannya di hadapan kita semua. Baiklah, ini calon ketua dan wakil ketua OSIS kita. Yang memegang nomor urut 1 adalah Gusti Abdillah dan Marsha Aulia Putri. Sedangkan yang memegang nomor urut 2 Gilar Diko dan Elga Novriani Putri. Langsung saja kita masuk ke penyampaian visi dan misi kita pada pagi hari ini. Kepada nomor urut 1 disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gusti Abdillah. Saya adalah calon ketua OSIS dari kelas 10 dan Marsha Aulia Putri sebagai calon wakil ketua OSIS. Saya di sini akan menyampaikan visi dan misi saya sebagai ketua OSIS. Visi kami adalah yang dapat merangkul para anggota OSIS SMAN Kuantan Hilir Seberang agar dapat lebih berkembang dan aktif dalam bidang akademik maupun non-akademik, dan memberikan contoh yang baik di dalam maupun di luar sekolah, dan menjadikan sekolah yang unggul, nyaman, aman, dan tentram.
Misi kami adalah yang pertama, menjaga dan merawat fasilitas sekolah dengan menerapkan program 5R, yaitu ringkas, rawat, bersih, rajin, dan rapi. Yang kedua adalah mempererat rasa kekeluargaan antar sesama, baik itu teman, kakak kelas, ataupun kepada guru. Misi kami yang ketiga adalah menjadikan siswa aktif, kreatif, dan berprestasi untuk menjunjung tinggi ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang keempat, menyalurkan bakat dan potensi siswa dan siswi melalui lomba atau event. Yang kelima, mengaktifkan program ekstrakurikuler yang ada di sekolah dan harus terlibat aktif dalam kepengurusan yang harmonis. Dan misi saya yang terakhir adalah menjadikan suasana di sekolah yang religius, smart, dan fun. Itulah visi dan misi kami sebagai calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Sekian, terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada nomor urut 1 yang telah menyampaikan visi dan misinya di hadapan kita semua. Selanjutnya langsung saja kepada nomor urut 2, Gilar Tiko, abang ganteng kita. Kepada Gilar Tiko dan Elga Novriani dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kuantan Hilir Seberang, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru, staf karyawan SMA Negeri 1 Kuantan Hilir Seberang, dan seterusnya teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya sedikit grogi, maka sedikit ngaletek bersawa. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, saya izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri kami sebagai calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Kuantan Hilir Seberang periode 2023-2024. Saya sendiri tentu teman-teman sudah kenal. Nama saya Gilar Tiko. Saya dari kelas 11. Saya tinggal di Desa Kotorajo dan status saya masih jomblo. Dan selanjutnya untuk wakil saya sendiri, saya pilih dari kelas 10, yaitu Elga Novriani Putri dari kelas 10. Status mungkin sudah berpawang mungkin, jadi jangan ganggu. Nanti ada yang marah. Baik teman-teman semuanya, Bapak Ibu Guru yang terhormat, izinkan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini saya menyampaikan visi dan misi saya. Untuk visi, menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Kuantan Hilir Seberang sebagai wadah bagi siswa dan siswi untuk mengembangkan bakat dan minat siswa, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Nah teman-teman, saya akan menjadikan OSIS ini sebagai jalan buat teman-teman untuk mengembangkan bakat yang ada di dalam jiwa teman-teman.
janganlah dipendam bakat itu, karena suatu bakat yang kita miliki ini bisa mengangkat nama kita. Selanjutnya, serta mewujudkan siswa dan siswi yang ramah dengan menerapkan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, dan dengan rasa dan tanggung jawab yang tinggi terhadap diri sendiri dan lingkungan yang berdasarkan iman dan takwa. Itulah visi dari kami berdua. Untuk misi, ada 5 misi teman-teman yang akan kami terapkan jika kelak kami terpilih sebagai ketua dan wakil ketua OSIS, yang mana setiap misi yang kami pilih ini mengandung program kerja yang akan kami laksanakan. Yang pertama yaitu melaksanakan kegiatan-kegiatan di hari besar agama ataupun hari-hari nasional. Nah teman-teman, kelak terpilih nanti hari-hari besar, mungkin kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti memperingati Hari Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan, dan hari-hari besar nasional lainnya. Nah, untuk hari keagamaan, saya akan memperkuat di bidang keagamaan teman-teman. Tadi saya sedikit melihat kejadian yang penampilan muhadharah dari salah satu kelas. Kelak jika saya terpilih, kelas yang menampilkan muhadharah bisa temui saya. Entah kita latihan untuk ngaji atau untuk ceramah, kita latihan supaya apa? Supaya tampil tidak gugup. Kalau untuk ceramah atau sarhir, jangan ragukan saya. Saya ini adalah anak sarhirnya Kenyabatan Kuantan Hilir Seberang. Yang kedua yaitu meningkatkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan antar warga di SMA Negeri 1 Kuantan Hilir Seberang. Nah, ini adalah misi yang penting teman-teman, dan misi yang cukup berat karena menyatukan satu kita di sini, yaitu SMA Negeri 1 Kuantan Hilir Seberang, satu yaitu keluarga besar SMA Negeri 1 Kuantan Hilir Seberang. Di sini tidak ada yang namanya orang mujib, tak ada yang namanya orang ula. Ketika kita berkumpul di sini, kita satu, yaitu SMA Negeri 1 Kuantan Hilir Seberang. Karena dengan adanya pembagian wilayah ini, sering saya temukan terjadi pertengkaran, bahkan tak sedikit sampai tawuran. Oleh karena itu, saya ingin menyatukan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang di bawah atap SMA Negeri 1 Kuantan Hilir Seberang. Selanjutnya, yang ketiga yaitu melakukan kampanye Go Green di lingkungan sekolah agar tercipta lingkungan SMA Negeri 1 Kuantan Hilir Seberang yang asri dan bersih. Nah, visi yang ketiga ini ada nama programnya teman-teman, namanya BASA. BASA singkatan dari Basmi Sampah. Saya ingin menjadikan lingkungan SMA 1 Kuantan Hilir Seberang ini lingkungan yang bersih, lingkungan yang hijau. Nah, nanti kita akan jadikan seperti lahan yang kosong di depan kelas, itu akan kita adakan lomba kreasi taman kelak. Selanjutnya, yang keempat, menampung aspirasi dan inspirasi siswa dan siswi SMA Negeri 1 Kuantan Hilir Seberang. Ini penting untuk kemajuan OSIS kita teman-teman semuanya. Kelak saya akan menerima aspirasi teman-teman, inspirasi teman-teman, atau saran kritikan teman-teman untuk kemajuan OSIS sekolah kita ini, supaya OSIS kita ini tidak disebut OSIS zaman Majapahit. Yang kelima yaitu melanjutkan program-program dari OSIS yang terdahulu yang dianggap sukses dan berhasil. Kelak program-program yang mungkin selama tahun lalu itu tidak berjalan, saya tentunya tahu betul karena saya sekretaris OSIS tahun lalu, jadi saya akan melanjutkan program-program yang saya rasa cukup lancar dan sukses. Itulah visi dan misi kami
semoga dengan adanya penyampaian visi misi ini teman-teman bisa memilih mana pemimpin yang baik, mana pemimpin yang sudah terbukti kerjanya, jangan sampai hal yang sudah lalu terulang kembali. Demikian penyampaian visi dan misi saya pagi ini. Sebelum itu saya ingin menutup dengan sebuah pantun. Anak ayam turunlah 3, mati 1 tinggallah 2. Jangan lupa pilih nomor 2. Untuk semansa hebat pilih nomor 2. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk nomor urut 2. Acara selanjutnya, pertanyaan acak untuk calon ketua dan wakil ketua OSIS yang telah disiapkan oleh Komisi Pemilihan OSIS SMA Negeri 1 Kuantan Hilir Seberang. Untuk nomor urut 1 agar mengambil amplop yang sudah disiapkan. Silakan dibuka untuk Gusti Abdillah. Untuk pertanyaan yang didapatkan oleh abang kita, pertanyaan pertama, seberapa paham kamu tentang sekolah ini dan apa yang ingin kamu perbaiki dari sekolah ini? Seberapa paham kamu tentang sekolah ini dan apa yang ingin kamu perbaiki dari sekolah ini? Saya akan menjawab pertanyaan. Mungkin saya baru kelas 10 dan belum lama di sekolah ini. Jadi mungkin saya tentang saya sudah mempunyai banyak teman dan jika saya menjadi ketua OSIS, saya akan menghindari sampah yang ada di mana-mana. Dan juga saya pernah melihat pertengkaran. Pasti saya akan memberantas pertengkaran itu dan menghilangkan semua kejadian-kejadiannya. Oke, itulah pertanyaan yang telah dijawab oleh abang yang tampan ini ya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Misal ada anggota OSIS yang memiliki kinerja buruk, kamu lebih memilih mengeluarkan anggota tersebut atau tetap mempertahankan keutuhan anggota? Mungkin saya akan mengeluarkan anggota tersebut dan akan mencari anggota OSIS yang bagus dan rajin. Oke. Jadi yang terpilih menjadi anggota Gusti Abdillah diharapkan kinerjanya bagus-bagus saja ya. Soalnya besok kalau kinerjanya buruk langsung dikeluarkan. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa yang menjadikanmu layak menjadi seorang ketua OSIS? Karena terlihat tampan. Apa yang menjadikanmu layak menjadi seorang ketua OSIS? Karena saya akan menjadi pemimpin yang tegas, aktif, kreatif, dan menjunjung tinggi
ketahuan kepada yang kami masak. Terima kasih kepada Bu Kestila yang telah menjawab pertanyaan ini dengan sempurna. Baik, lanjut ke nomor urut 2, Gilar Diko agar mengambil amplop. Angpau. Kredit. Angpau. Aku mendapatkan uang je lah. Itu bukan. Jadi udah. Udah ya. Buku jadi udah. Baik, Gilar Diko, ini pertanyaan untuk Anda. Jika nantinya di antara para calon ketos dan wakil ketua OSIS menang, apa yang akan kalian lakukan dan bergerak pada bidang apa? Apa maksud dan tujuan kalian menjadi ketua OSIS? Oke, ulang. Jika nantinya di antara para calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS menang, apa yang akan kalian lakukan dan bergerak pada bidang apa? Baik, terima kasih Aisyah. Sesuai misi saya tadi, menjadikan OSIS sebagai wadah bagi siswa dan siswi untuk mengembangkan bakat dan minat baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Saya akan menjadi jalan bagi teman-teman semua untuk mengembangkan bakat dan minat teman-teman. Misal kita punya bakat di dalam bidang non-akademik, dalam olahraga. Saya jujur teman-teman, suka sekali dengan olahraga. Tapi saya tidak semua bisa olahraga. Bukti perhatian saya terhadap non-akademik di SMA 1 Kuantan Hilir Seberang ini, tim Poli Putri SMA 1 Kuantan Hilir Seberang itu di bawah sponsornya saya. Jadi sekali lagi saya tekankan, saya akan mengembangkan bakat dan minat teman-teman baik di bidang akademik maupun non-akademik. Mungkin itu jawaban yang dapat saya berikan. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Gilar Diko. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk Wakil Ketua OSIS untuk nomor urut 1 agar mengambil pertanyaannya di amplop kepada Pak. Pertanyaan. Oke, Wakil Ketua OSIS calon kita nih, tolong didengarkan. Menurut pikiranmu, sepenting apa jabatan ketua? Menurut pikiranmu, sepenting apa jabatan Wakil Ketua OSIS itu? Baiklah, izinkan saya untuk menjawab. Pentingnya jabatan Wakil Ketua OSIS bagi saya itu adalah sangat penting. Karena saya berdiri di sini menjadi Wakil Ketua OSIS untuk mendampingi Ketua OSISnya. Dan juga saya bisa melatih diri untuk berorganisasi agar saya bisa memiliki kemampuan untuk berorganisasi. Terima kasih. Baiklah, itu jawaban dari nomor urut 2. Langsung saja kita masuk ke nomor urut 2 agar mengambil amplop. Untuk Elga
Hah? Mengapa kamu ingin menjadi wakil ketua OSIS? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Mengapa saya ingin menjadi wakil ketua OSIS? Karena saya ingin membantu ketua OSIS saya dalam mengembangkan sekolah ini dan menjalankan program kerja yang telah kami susun bersama. Dan saya juga ingin menambah wawasan saya dan pengalaman saya berorganisasi di sekolah ini. Pertanyaan selanjutnya, masih ada satu pertanyaan. Dan apa yang membuat dirimu yakin diterima menjadi wakil ketua OSIS atau menjadi OSIS di SMA ini? Dan apa yang membuat dirimu yakin diterima menjadi ketua dan wakil ketua OSIS? Karena menurut saya dan ketua saya bisa menjadi ketua dan wakil yang dapat mengatur siswa-siswi termasuk anggota OSIS nantinya. Oke, terima kasih kepada Elga. Baiklah, itu saja pertanyaan-pertanyaan untuk wakil ketua dan calon wakil ketua OSIS dan ketua OSISnya. Selanjutnya, tanya jawab antara siswa dan siswi SMA Negeri 1 Bantan Hilir Seberang kepada calon ketua dan wakil ketua OSIS. Diharapkan siswa maupun siswi ingin ada yang bertanya kepada calon ketua OSIS agar segera ke depan atau duduk di situ saja. Saya Alia Inuli Arizona dari kelas 12 IPS 2 ingin memberikan pertanyaan kepada kedua calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Nah, jadi seperti yang kita tahu bahwa sebelumnya anggota OSIS sebelumnya itu rasa tanggung jawabnya itu sangat minim sekali. Jadi di sini saya ingin mengetahui bagaimana cara kedua kandidat ketua OSIS dan wakil ketua OSIS ini untuk memilih anggota-anggotanya agar tidak ada lagi kelalaian dalam berorganisasi. Terima kasih. Saya akan mencari anggota-anggota OSIS yang rajin dan juga aktif di dalam bidang apapun. Dan saya akan menyusun rencana untuk mengembangkan sekolah bersama anggota-anggota saya. Bagi anggota yang tidak rajin, pasti saya akan menyuruhnya untuk terus berusaha. Dan jika yang tidak mau berusaha, saya akan mengeluarkannya. Itu jawaban menurut nomor urut 1. Kita lanjutkan untuk nomor urut 2. Terima kasih kepada keahlian yang telah memberikan pertanyaan. Baik. Dalam memilih anggota OSIS, saya terlebih dahulu akan melihat ke diri saya sendiri. Kenapa? Ketika saya merasa tidak mampu atau boleh saya katakan tidak layak, maka saya akan memilih anggota-anggota yang profesionalitas dalam bidangnya. Saya tidak akan memilih anggota yang mungkin selama ini kita kalau masalah anggota OSIS, siapa yang dekat dia akan masuk. Nah, saya teman-teman dalam pemilihan anggota ini akan betul-betul serius. Kenapa? Sukses berhasilnya saya menjadi ketua OSIS ditentukan oleh mereka. Karena program yang saya jalankan
tentunya tidak bisa saya jalankan secara sendiri, tentu dibantu oleh anggota-anggota atau bawahan-bawahan saya. Oleh karena itu saya akan mencari anggota-anggota yang profesionalitas dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai anggota OSIS di tahun 2023-2024. Mungkin itu jawaban yang dapat saya berikan. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Ika Nela Nafisa, selaku Ketua OSIS periode 2023, periode 2022, periode 2023. Di sini saya akan menyampaikan pertanyaan singkat kepada kedua pasang kandidat calon ketua OSIS periode 2023-2024, yaitu apa arti pemimpin sebenarnya bagi calon ketua OSIS. Melihat bagaimana pengorbanan yang kita rasakan, tentu tidak semua harus diperlihatkan. Sekian, terima kasih. Contoh yang baik bagi seorang pemimpin adalah menjadi pemimpin yang amanah dan melakukan semua visi dan misinya sebagai calon ketua OSIS. Dan kita sebagai pemimpin harus memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan harus berusaha untuk menjadikan sebuah organisasi yang berkembang untuk menjadi OSIS SMA Kuantan Hilir sekarang ini. Sekian, terima kasih. Lanjut ke jawaban nomor urut 2. Nah, kalau diibaratkan teman-teman, sekolah kita ini ibaratkan sebuah mobil. Mobil yang mana isi mobil itu adalah teman-teman semua. Nah, apa peran ketua OSIS di situ? Sebagai sopir dari mobil tersebut. Kenapa sebagai sopir? Sopir inilah yang akan mengarahkan dan membawa ke jalan yang benar. Nah, jika ditanya, itulah pentingnya ketua OSIS yang bisa membawa teman-temannya ke arah jalan yang benar. Itu mungkin jawaban yang dapat saya berikan. Terima kasih kita ucapkan. Saya Asia Saribulan ingin mengajukan pertanyaan kepada calon ketua dan wakil ketua OSIS. Di sini ya, saya akan mengajukan pertanyaan, yaitu apa tanggapan Anda jika Anda terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS jika kegiatan-kegiatan di hari nasional tidak disetujui oleh pihak sekolah? Bagaimana cara Anda menanggapinya? Terima kasih. Mungkin tanggapan saya akan meyakinkan guru untuk merayakan hari nasional itu, karena itu adalah hari yang sangat penting bagi seluruh masyarakat Indonesia. Untuk nomor 2. Baik teman-teman, tentunya OSIS ini berada di bawah naungan sekolah. Ketika kami mengajukan program, tentu program itu atau kegiatan akan kita berikan terlebih dahulu kepada pihak sekolah. Kenapa? Karena persetujuan dari pihak sekolah sangatlah penting untuk berjalannya acara tersebut dengan lancar. Dan teman-teman mungkin banyak kegiatan-kegiatan yang sebenarnya terpikir di pikiran saya, akan tetapi tentunya tidak akan semua, karena
kita di sekolah juga harus mengejar pelajaran, tidak harus ada kegiatan. Mungkin teman-teman pengalaman dari tahun kemarin sering menanyakan mengapa tidak ada lomba dalam memperingati ini, mengapa tidak ada lomba memperingati ini. Nah teman-teman, bukannya tidak ada, kami di OSIS tahun lalu itu selalu berpikir bagaimana melakukan kegiatan di setiap hari-hari besar. Akan tetapi kami tentunya sebelum melaksanakan kegiatan itu memerlukan izin dari kepala sekolah. Kenapa? Karena itu sangat penting. Ketika izin itu tidak keluar, maka kegiatan itu tidak jadi terlaksana teman-teman. Oleh karena itu saya tentunya akan berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka memperingati Hari Besar Nasional ataupun Hari Keagamaan, karena itu termasuk dalam misi saya. Terima kasih. Semoga dengan terpilihnya kalian besok bisa mengerjakan tugas ini dengan amanah. Demikian acara kita pada pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.